Hai semuanya, Assalamualaikum. Jadi di video sebelumnya aku udah jawab tuh pertanyaan dari teman-teman semua mengenai parenting dan tentang maternity. Nah, jadi di video kali ini aku ingin lanjutkan ke topik beauty dan juga Jepang. Nah, jadi sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah kasih pertanyaan nih ke aku melalui Instagram yang aku posting beberapa hari yang lalu. Tapi memang nggak semua sih yang bisa aku jawab, jadi aku ambil pick up gitu ya beberapa pertanyaan yang kira-kira mewakili. Nah, jadi untuk corner yang pertama ini adalah tentang beauty. Oke, jadi yang pertama, pertanyaan pertama adalah gimana keseharian orang Jepang menjaga kecantikan kulit mereka. Bagi orang Jepang yang paling penting itu adalah menjaga kelembapan kulit. Jadi biasanya orang Jepang itu selalu pakai face lotion yang bentuknya cair itu gitu. Jadi bersihkan wajah dulu, baru langsung pakai face lotion tadi. Setelah pakai face lotion, baru pakai skincare, misalnya mungkin pakai krim dan lainnya gitu. Itu yang pertama, harus jaga kelembapan kulit tuh. Kemudian yang kedua adalah menggunakan sunscreen. Itu wajib banget pakai sunscreen. Kalau sunscreen di Jepang itu dia biasanya SPF 50. Itu mereka pakainya hampir sepanjang tahun. Karena kalau kulitnya itu kena terpapar sinar matahari, selain bikin kulit terbakar tuh ya, kemudian juga bikin kulit kering, terus juga bisa mengakibatkan munculnya flek-flek nanti pas udah tua gitu. Nah, jadi dua ini adalah poin yang paling penting bagi orang Jepang untuk menjaga kecantikan kulit mereka nih gitu. Moisture, kelembapan, dan juga sunscreen. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah mbaknya pakai skincare apa? Jadi sebelumnya dulu nih, waktu pertama buat channel, aku pernah buat tentang video tentang skincare. Cuma aku sih modelnya suka skincare yang berubah-berubah gitu. Jadi kalau sekarang itu aku lagi senang pakai produk skincare-nya Mujirushi dan juga Hatumugi. Jadi dan skincare-nya itu juga aku sesuaikan dengan musim. Jadi kalau di musim dingin itu kan bikin kulit kering tuh. Jadi pinginnya yang agak lebih berat di kulit, agak lebih creamy gitu. Jadi aku pakainya yang bentuknya dia milky atau di creamy. Kalau yang di musim panas itu kan kulitnya berminyak tuh, terus juga kalau pakai yang berat gitu kan jadi kayak lengket-lengket gitu kan. Jadi kalau di musim panas itu pinginnya jadi pakai yang teksturnya itu lebih ringan. Jadi biasanya di musim panas aku pakainya yang teksturnya gel, all in one gel gitu. Jadi dia lebih ringan, terus dia nggak lengket, enak lah dipakai gitu. Ini yang berikutnya nih, yang ketiga, pas hamil ganti skincare enggak, aku pakai skincare biasa. Nah, itu dia tentang beauty. Dan berikutnya adalah tentang Jepang. Jadi yang pertama nih, pertanyaan tentang Jepang. Gimana cara kerja di Jepang? Cara kerja di Jepang, kalau yang aku tahu berdasarkan pengalaman aku, itu dia ada 3 cara. Yang pertama, apply melalui website, apakah itu website perusahaannya ataupun website job matching gitu. Kemudian yang kedua, melalui job fair perusahaan Jepang. Kemudian yang ketiga, melalui LPK, Lembaga Tenaga Kerja di Indonesia. Untuk detailnya itu aku ada buat di video kerja di Jepang, nanti silahkan lihat di kanan atas. Jadi aku buat linknya di situ, dan juga nanti aku buat di description box. Jadi silahkan cek di situ ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, apakah sertifikasi N5 bisa jadi faktor untuk kerja di Jepang? Sebelumnya N5 itu adalah sertifikasi kemampuan bahasa Jepang. Itu dia mulai dari N5 sampai N1. Sertifikasi kemampuan bahasa Jepang itu tentunya penting banget tuh. Itu bisa menjadi salah satu nilai tambah kita untuk melamar pekerjaan di Jepang. Namun kalau untuk levelnya mungkin aku boleh sarannya yang N3, karena kalau N3 itu biasanya dia udah minimal untuk komunikasi standar udah bisa gitu. Jadi mungkin semangat belajarnya minimal ambil L3. Kemudian pertanyaan berikutnya nih, yang ketiga, susah nggak sih izin ibadah di perusahaan Jepang? Menurut aku enggak. Yang penting kita sampaikan tuh ke perusahaan atau ke atasan kita kalau kita tuh mau ibadah di jam berapa, perlunya berapa menit gitu kan. Kita sampaikan dulu itu. Biasanya sih nanti mereka kasih kita waktu dan tempat. Dan juga yang penting jangan mengganggu jam kerja. Jadi dibilang sulit ya enggak juga. Yang penting pemahaman kedua belah pihak aja. Kemudian yang keempat, itu susah nggak sih pakai hijab di Jepang? Enggak sih, biasa aja. Cuma paling diliatin. Kenapa ya gitu? Karena kan kalau hijab kan cukup menonjol tuh.
Cuma yang paling lucunya nanti tuh kalau di musim panas, karena kan di sini musim panas di Jepang itu lembab dan panas banget kan. Jadi kelihatannya itu panas gitu. Jadi kalau di musim panas itu sering tuh diliatin sama orang Jepang, itu orang nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang mau diliatin gitu, tapi ya nggak apa-apa, nggak susah kok. Kemudian yang kelima, yang terakhir nih, gimana cara belajar bahasa Jepang? Lah paling gampang sih sebenarnya, paling gampang itu kalau ada gurunya, ada yang ngajarin, itu lebih cepat masuk sih kalau kalau menurut aku. Juga belajarnya itu dari hurufnya aja dulu. Kalau dari pengalaman aku belajar dari hurufnya dulu, hafal hurufnya dulu. Sayang. Oke, terima kasih udah nonton sampai akhir. Jadi kebetulan ini babynya udah nangis. Jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye bye. Assalamualaikum.